mereka itu kadang ada safar untuk ziarah kubur, ke sana kemari, ke daerah-daerah tertentu, ke pemakaman-pemakaman yang katanya keramat, cari berkah, dan lain sebagainya. Ustadz Salafi nggak ada kayak gitu. Ustadz Salafi nggak ada kayak gitu. Harus cium-cium tangan dulu, gitu kan. Ada yang bersujud malah, ada bahkan jalan merangkak dulu. Jadi justru di tahun-tahun pertama itu ya, setelah saya hijrah itu, tentu yang kita lihat itu apanya? Ulamanya. Yang paling terdekat itu kan ustadznya. Ya. Kita lihat gimana adab mereka, ya, Masya Allah. Kita lihat gimana cara mereka bermuamalah, cara dakwah mereka, menyampaikan ilmunya gimana. Itu secara otomatis tersaring ya. Iya dong, karena yang pertama sekali mereka yang kita perhatikan, gitu kan. Yang dibahas apa, ya, kitab apa, dan gimana cara penyampaiannya. Ini yang paling luar biasanya ya. Saya itu pertama-tama dulu, bahkan sampai sekarang ya, Masya Allah, sangat takjub ya. Beda banget cara penyampaiannya dengan, ya ini mohon maaf, dengan ustadz-ustadz ataupun penceramah-penceramah yang di luar manhaj mereka. Nah, di awal-awal ini saya ingin disclaimer dulu ya, teman-teman ya. Maksud video ini, maksud konten ini, saya buat bukan apa-apa ya, bukan ini, itu, dan lain sebagainya, enggak. Tapi mungkin ini dakwah bagi anak. Karena dakwah itu kan bukan cuma di ranah para ustadz aja, para ulama. Kita juga kan berdakwah. Mungkin dengan yang seperti ini, dengan bermedsos, menyampaikan bagaimana sih yang kita ketahui dari manhaj ini, gitu kan? Untuk apa? Untuk kalian, teman-teman sekalian ya. Kalau mungkin masih ada yang bingung, masih ada yang simpang siur, nah ini yang aku rasain. Kan seperti itu ya. Ini kan media yang Allah sajikan untuk kita. Akankah kita ya alokasikan untuk apa? Ya, jadi yang saya anggap itu ini adalah bagian dari dakwah saya. Mudah-mudahan ya diberikan keistiqomahan dan mudah-mudahan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ya. Jadi saya di awal disclaimer ya. Nah, kemudian apa yang saya rasakan ya? Yang saya rasakan tadi itu tentu ustadznya, cara penyampaiannya, cara berbicaranya, bahkan cara muamalah mereka, berinteraksi dengan mereka para ustadz ataupun dengan murid-muridnya, dengan jamaah gitu ya. Itu secara otomatis terekam. Iya dong. Memang seperti itu ya. Wajar. Memang Masya Allah ya. Saya rasakan beda banget dengan penceramah ataupun ustadz-ustadz yang ada di luar manhaj mereka. Beda banget. Itu beda banget. Ya. Gimana ya cara membahasakannya? Ya, bahkan saya teringat ya, ada salah satu ustadz itu sampai-sampai berstatement mengatakan kemarin, kalau saya memperhatikan ustadz-ustadz salafi ini, gitu ya, kata beliau, seperti dari planet yang berbeda. Nah, luar biasa. Memang iya, ya, Masya Allah ya. Saya tidak sedang memuji atau gimana nya. Saya hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertemu dengan manhaj yang mereka bawa. Dan saya tertarik dan saya ingin ya berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turun-temurun sampai kepada mereka. Jadi beda banget ya, beda. Yang pertama ya, ini banyak sekali perbedaannya, banyak sekali. Yang pertama itu mungkin yang terkenal itu ya, mungkin kalau di pemahaman-pemahaman yang di selain mereka itu kadang ada safar untuk ziarah kubur, ke sana kemari,
ke daerah-daerah tertentu, ke pemakaman-pemakaman yang katanya keramat, cari berkah dan lain sebagainya. Ustadz Salafi nggak ada kayak gitu. Ustadz Salafi nggak ada kayak gitu. Ustadz Salafi nggak ada kayak gitu, teman-teman. Nah itu dia, nggak ada. Jadi yang dipahami oleh Ustadz Salafi itu, kita ziarah itu apakah boleh? Boleh, ya. Tapi tak lain dan tak bukan adalah yang pertama untuk mengingatkan kita kepada kematian, ya kan? Nah, kemudian yang kedua mungkin mendoakannya dan pulang. Ya. Nggak ada ritual-ritual apa ini dan lain sebagainya, ya nggak ada. Apalagi sampai bermalam-malam di sana, nggak ada. Bahkan berdoa itu pun dari rumah kan bisa, ya. Kirim doa dari rumah kita bisa. Nah ini luar biasa perbedaan banget. Ya, termasuk juga adabnya, ya, adabnya kepada guru-gurunya, kepada ya sesama mereka para ustadz, ataupun juga kepada jamaahnya. Ya. Kalau di pemahaman lain itu misalnya kayak bertemu dengan gurunya harus cium-cium tangan dulu gitu kan. Ada yang bersujud malah, ada bahkan jalan merangkak dulu, baru ketemu gurunya langsung cium-cium tangannya dan lain sebagainya, ya sungkem lah ya. Nah Ustadz Salafi nggak ada kayak gitu, nggak ada ya. Luar biasa, sangat berbeda banget ya. Ya Masya Allah, luar biasa ya. Nggak ada seperti itu. Yang dulu yang saya rasakan, kalau melakukan seperti itu, oh ini murid yang keren, murid yang sangat berbakti kepada gurunya, benar-benar murid yang taat, murid yang the best, ya. Itu ya. Apalagi jalan sambil merunduk gitu ya. Ya. Tapi nggak ada kayak gitu guys ya. Itu yang sangat signifikan banget. Jadi ustaz-ustaz Salafi itu, ulama-ulama Salafi itu yang saya tahu itu, bahkan syekhnya pun, syekh yang dari katakanlah dari luar kota ya, dari Makkah, Madinah, bahkan luar negara, itu kita biasa salam, kemudian cepika-cepiki kalaupun perlu ya, sudah seperti itu aja. Nggak ada cium-cium, kulum-kulum tangan, nggak ada sungkem-sungkem, ya. Bahkan nyembah-nyembah, nyujud, ya merangkak-rangkak, nggak ada. Ya, kemudian bertemu dulu, berkumpul dulu, joget-joget dulu, nggak ada, benar. Itu bukan tipe-tipe Ustadz Salafi. Luar biasa, ya. Subhanallah, ya. Saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan manhaj ini. Ini untuk apa saya utarakan, jelaskan seperti ini ya, teman-teman?